Hortikultura di Perdesaan. Selamat datang di Menghidupkan Desa, podcast yang membahas berbagai topik seputar pembangunan dan kemajuan perdesaan. Saya, Widya Yohana Hutapia, Prodi Agribisnis Hortikultura. Dan di episode perdana ini, saya akan membahas bagaimana kawasan hortikultura bisa menjadi roda penggerak ekonomi di perdesaan. Apa itu hortikultura? Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu hortikultura. Hortikultura adalah cabang dari pertanian yang berfokus pada budidaya tanaman buah, sayuran, bunga, dan tanaman hias lainnya. Berbeda dengan agrikultur yang seringkali fokus pada tanaman pangan skala besar, seperti padi atau jagung. Hortikultura biasanya mencakup tanaman yang lebih bernilai ekonomis tinggi. Kawasan hortikultura di perdesaan sebagai roda penggerak ekonomi. Kawasan hortikultura dapat menjadi motor penggerak ekonomi di daerah perdesaan. Dengan mengembangkan kawasan ini, desa-desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi urbanisasi. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, pengembangan infrastruktur, membangun jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung produksi dan distribusi hasil hortikultura. Pelatihan dan pendidikan, memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik bercocok tanam yang efektif, manajemen pasca panen, dan pemasaran. Dukungan teknologi, menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas, seperti penggunaan varietas tanaman unggul, sistem irigasi tetes, dan penggunaan pupuk organik. Akses ke pasar, meningkatkan akses petani ke pasar melalui kerjasama dengan pedagang, pengecer, dan pemasaran online. Potensi hortikultura di perdesaan. Kawasan perdesaan memiliki potensi besar untuk pengembangan hortikultura. Mengapa? Karena banyak desa yang memiliki tanah subur, iklim yang mendukung, dan tenaga kerja yang cukup. Hortikultura juga bisa menjadi alternatif yang baik untuk diversifikasi pertanian, mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman saja. Dampak ekonomi dan sosial. Mengembangkan hortikultura di perdesaan bisa membawa banyak manfaat. Pertama, membuka lapangan kerja baru. Dari pembibitan, penanaman, hingga distribusi, ada banyak peluang kerja yang bisa diciptakan. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Produk hortikultura biasanya memiliki nilai jual tinggi di pasar. Ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur. Misalnya, kebutuhan akan jalan yang baik untuk transportasi hasil panen, atau fasilitas penyimpanan, untuk menjaga kualitas produk. Tantangan dan solusi. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, kurangnya pengetahuan petani tentang teknologi pertanian modern, keterbatasan akses ke pasar, dan kurangnya modal. Solusinya bisa mencakup latihan bagi petani, pembentukan koperasi atau kelompok tani, serta dukungan dari pemerintah dan sektor swasta untuk infrastruktur dan pembiayaan. Studi kasus. Mari kita lihat contoh sukses pengembangan hortikultura di perdesaan. Misalnya, Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, yang berhasil mengembangkan produksi sayuran organik dan sekarang menjadi pemasok utama untuk pasar di kota terdekat. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan komunitas, pelatihan berkelanjutan, dan akses ke teknologi modern. Nah, kita telah melihat betapa besar potensi hortikultura untuk menggerakkan roda ekonomi di perdesaan. Di episode berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang teknologi dan praktik terbaik dalam budidaya hortikultura. Jangan lewatkan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.